Halo Sobat Trigama Edutainment, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai seri belajar yang pertama dari PPPK tahap yang ketiga berdasar pada FR di tahap yang pertama dan yang kedua. Oke, nah pada soal yang pertama ini yaitu adalah seorang siswa mengelilingi halaman sekolah yang berbentuk persegi dengan luasnya 289 meter persegi sebanyak 3 kali. Berapakah jarak yang ditempuh siswa tersebut? A. 176 meter, B. 204 meter, C. 225 meter, ataukah D. 300 meter, ataukah E. 512 meter. Oke. Soal ini merupakan soal jenis matematika yang muncul pada FR yang pertama maupun yang kedua. Nah, cara pengerjaannya adalah pertama perhatikan terlebih dahulu ini bangunnya apa. Ya, jika di soal ini bangunnya adalah yang disebutkan adalah persegi begitu. Nah, persegi berarti keempat sisinya kan sama. Berarti secara luasnya berarti adalah sisi kali sisi. Sisi kali sisi adalah sisi kuadrat. Nah, luasan yang diketahui di soal ini adalah 289. Berarti sisinya adalah akar dari 289. Akar dari 289 adalah 17. Oke. Nah, berarti kita sudah dapat sisinya. Karena dia mengelilingi, maka kita harus tahu juga kelilingnya. Keliling dari persegi rumusnya adalah 4S, 4 kali sisi, 4, kemudian dikalikan sisi yang diketahui di soal adalah 17. Nah, rekan-rekan tinggal mengalihkan saja, yaitu adalah 4 dikalikan dengan 17, yaitu adalah 68 meter. Sedangkan ketika yang ditanya adalah jarak yang ditempuh, maka jarak sama dengan berapa kali dia mengelilingi dari halaman sekolah tersebut, yaitu 3 kali. Berarti 3 kali kelilingnya. 3 kali 68. 3 kali 68 adalah 204 meter. Maka jawaban yang tepat adalah B, 204 meter. Kita lanjutkan. Nomor 2. Perhatikan berbagai dampak modernisasi berikut ini. 1. Sikap konsumtif karena semua kebutuhan masyarakat melimpah. 2. Pergeseran nilai dan etos kerja masyarakat. 3. Kemudahan beraktivitas yang mendorong pemikiran lebih maju. Kemudian yang keempat, meningkatnya jurang pemisah antara individu satu dengan yang lain. 5. Meningkatnya taraf kehidupan dengan diproduksi alat komunikasi. 6. Kehidupan remaja yang ingin meniru gaya hidup bebas. Yang termasuk dampak negatif modernisasi di Indonesia ditunjukkan pada, ya, kita bisa lihat di sini. Sikap konsumtif. Nah, sikap konsumtif ini berarti merupakan sifat yang negatif ya. Berarti sesuai dengan yang diinginkan oleh soal. Berarti nomor 1 benar. Nomor 2, pergeseran nilai dan etos kerja. Ini kerja masyarakat menjadi lebih meningkat, ini positif. Nomor 3, kemudian beraktivitas yang mendorong pemikiran lebih maju. Ya, ini juga positif. Yang keempat, meningkatnya jurang pemisah atau gap antara individu satu dengan yang lain, adanya kesenjangan. Nah, ini adalah negatif, berarti ini yang dicari soal juga. 5. Meningkatnya taraf kehidupan dengan diproduksi alat komunikasi. Ini bersifat positif. Nomor 6. Kehidupan remaja yang ingin meniru gaya hidup bebas. Tentu ini adalah negatif. Maka jawaban yang tepat adalah 1, 4, dan 6. Jawabannya adalah B. Nomor 3. Perhatikan organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan makanan berikut. 1. Faring. 2. Laring. 3. Kerongkongan. 4.
pankreas, 5 lambung, 6 hati, 7 tenggorokan, 8 usus halus. Organ-organ yang termasuk saluran pencernaan makanan terdapat pada, kita pernah membahas materi mengenai sistem pencernaan pada video-video sebelumnya. Jika rekan-rekan ingin mempelajari lebih dalam, silahkan lihat dan saksikan video-video berkaitan dengan sistem pencernaan yang pernah kami bahas. Dalam sistem pencernaan melibatkan beberapa organ, dari mulai mulut, kemudian dilanjutkan kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Jika kita lihat pada gambar ini, dan kita sesuaikan dengan butir soal ini, maka yang tepat adalah ada faring, ada laring. Nah, yang terlibat di dalam pencernaan juga yaitu adalah faring, ya, faring dan kerongkongan ini. Kenapa begitu? Karena seperti kita ketahui, faring sering juga disebut sebagai tenggorokan bagian atas pada manusia, ya. Nah, di mana faring itu adalah bagian dari tenggorok atau kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan juga berkaitan dengan sistem pernafasan, tapi juga masih berkaitan dengan sistem pencernaan. Apalagi kerongkongan, esofagus, terjadi gerakan peristaltik atau meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Sedangkan laring, jika laring kita membahasnya adalah fungsinya di dalam sistem pernafasan. Karena laring adalah bagian dari sistem pernafasan. Organ ini menghubungkan trakea atau saluran udara dan tenggorokan. Kemudian pankreas tidak termasuk, lambung ya termasuk juga ya, karena di situ juga terdapat enzim dan juga HCl ya. Kemudian ada hati tidak termasuk dalam sistem pencernaan melainkan sistem ekskresi yang berfungsi untuk detoksifikasi. 7 ada tenggorokan dia termasuk dalam sistem pernapasan ya. Yang kemudian yang ke-8 adalah usus halus. Tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 3, 5 dan 8. Maka jawabannya adalah B. Nomor 4. Sebuah mobil menggunakan aki sebagai sumber energi untuk melaju atau sedang melaju dalam konteks soal ini. Urutan perubahan energi yang terjadi pada mobil adalah apakah A. Energi gerak kemudian menjadi energi bunyi dan dilanjutkan menjadi energi listrik, ataukah B. Energi gerak kemudian menjadi energi listrik dan menjadi energi panas, ataukah C. Energi kimia menjadi energi panas dan kemudian menjadi energi listrik, ataukah D. Energi kimia menjadi energi listrik dan menjadi energi gerak, ataukah E. Energi kimia menjadi energi listrik dan dilanjutkan menjadi energi kalor ya. Jawaban yang tepat adalah rekan-rekan harus cermat di soal ini. Kenapa? Karena di sini fokusnya adalah penggunaan aki ya. Nah, penggunaan aki nih rekan-rekan ya. Di mana kita ketahui bahwa kandungan di dalam aki itu terdapat yang namanya asam sulfat atau H2SO4, di mana kandungan H2SO4 ini kan termasuk dalam senyawa kimia ya. Berarti pergerakannya dimulai dari mana? Dari energi kimia dulu sumbernya, karena dia menggunakan aki yang mengandung H2SO4. Kemudian dilanjutkan ya menjadi sumber dari energi listrik ya, energi listrik. Jadi untuk menyalakan komponen-komponen elektrikal di dalam mobil tersebut, kemudian menyebabkan mobil itu bisa berpindah tempat ya, atau melakukan lokomosi atau pergerakan. Maka urutan yang tepat adalah dari energi kimia, kemudian energi listrik, dan dilanjutkan menjadi energi gerak. Maka jawaban yang sesuai adalah yang D. Nomor 5. Pak Samsul akan mengajarkan materi perkalian dengan meminta peserta didik mengulang-ulang perkalian bilangan 1 sampai 10 agar cepat hafal. Metode mengajar yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah teori dari A. Vygotsky, B. Thorndike, C. Bradshaw, ataukah D. Piaget, ataukah E. Harel. Nah, kita akan bahas
secara materinya. Terlebih dahulu masing-masing tokoh ini konsepnya seperti apa. Kita mulai dari Vygotsky ya. Seperti kita ketahui, tokoh yang satu ini Vygotsky memiliki konsep teorinya yaitu adalah berupa mencoba memulai materi baru dengan pemahaman materi sebelumnya. Jika kita kaitkan dengan kegiatan pembelajaran, maka Vygotsky ini teorinya seperti halnya di kegiatan pendahuluan pembelajaran yaitu apersepsi. Mengkaitkan dengan materi sebelumnya yang sudah diajarkan untuk memperkuat materi baru yang akan diajarkan. Itu Vygotsky. Sedangkan untuk Thorndike sendiri itu adalah berkaitan dengan mengulang-ulang. Jadi teorinya berkaitan dengan repetisi, mengulang-ulang materi dengan latihan atau trial soal. Ya, jadi mengulang-ulang materi dengan latihan soal berdasarkan teori Thorndike itu akan meningkatkan pemahaman dari peserta didiknya. Kemudian ada Brosseo ya. Kalau Brosseo ini apa? Ini berkaitan dengan aktualisasi. Siswa diajak untuk praktik. Diajak untuk praktik ya. Ajak untuk praktikum ataupun melakukannya penerapan suatu konsep ya. Untuk apa? Untuk memperkuat pemahaman siswa. Oke. Kemudian ada Piaget ya. Tentu kita tidak asing dengan Jean Piaget ya. Di mana Piaget ini berkaitan dengan perkembangan kognitif peserta didik dari mulai sensori motor, kemudian ada praoperasional, ada operasional konkret dan operasional formal. Nah, berkaitan dengan ini, teori Piaget mengatakan tentang penggunaan atau menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Nah, seperti itu. Kemudian ada tokoh Harel ya. Kalau Harel ini berkaitan apa? Dia adalah berkaitan dengan teori yang mengatakan bahwa memulai pembelajaran dengan adanya masalah ya. Basicnya adalah penggunaan masalah. Nah, nanti anak akan melakukan suatu proses berpikir. Jadi, anak melakukan proses berpikir tentang pembagian ya dan diakhiri dengan siswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Nah, itu adalah Harel. Nah, berarti sekarang rekan-rekan tinggal menyesuaikan konteks soal ini adalah di sini ya. Pak Samsul sebagai gurunya meminta peserta didik untuk mengulang-ulang ya. Berarti tentang repetisi pengulangan materi dengan apa? Dengan dia melakukan perkalian bilangan tadi, berarti dengan latihan soal. Berarti itu adalah teori siapa? Ya, betul sekali. Yang B adalah Thorndike. Oke, terima kasih Sobat Trigama Edutainment. Semoga materi ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang masih berjuang di tahap yang ketiga. Selamat bagi rekan-rekan yang sudah lolos di tahap yang pertama dan yang kedua PPPK. Semoga menjadi ASN yang amanah. Dan bagi rekan-rekan yang masih berjuang di tahap 3, jangan putus semangat. Insya Allah Trigama Edutainment akan senantiasa mendampingi rekan-rekan dalam belajar dan tentunya dengan variasi konten-konten lain untuk refreshing rekan-rekan dalam belajar. Terima kasih, salam hebat,
Salam cerdas, Trigama Edutainment. Terima kasih.